Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianda, NPM 220010083030 dari kelas Perbankan Syariah 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi kedua minggu lalu yang akan membahas tentang metode ijtihad dalam masalah keuangan kontemporer. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya ijtihad berasal dari kata al-juhud yang memiliki arti sungguh-sungguh, sedangkan ijtihad secara harfiah berarti pengerahan segenap kemampuan kita untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Ijtihad secara terminologis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Al-Wahhab Qalab adalah mengerahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syarat dan dalil-dalil syara yang rinci. Sedangkan dasar-dasar hukum ijtihad sendiri terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 4, Ar-Rum ayat 21 dan Az-Zumar ayat 42. Quran surat Az-Zumar ayat 42 yaitu inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang berarti sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Yang selanjutnya yaitu ragam ijtihad dan tingkatan mujtahidnya ini. Dalam ragam ijtihad dan tingkatnya mujtahid ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ijtihad mutlak mustaqil, yang berarti ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan norma hukum dan kaidah istinbat yang menjadi metode bagi setiap pihak yang hendak berijtihad. Sedangkan yang kedua yaitu ijtihad mutlak muntasyib, yang berarti ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan metode istinbat yang dibuat oleh mujtahid mutlak mustaqil. Sedangkan yang ketiga yaitu ijtihad tarji, yang berarti ijtihad seseorang dalam memberikan fatwa atau keputusan hukum tentang suatu masalah dengan menyadarkannya pada salah satu dari mazhab-mazhab klasik. Yang selanjutnya yaitu ijtihad dan konsep terkait lainnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ijtihad, yang kedua ittiba, dan yang ketiga taklid. Jika ijtihad itu menggali hukum dari sumbernya dengan menggunakan metode istinbat hukum tertentu, jika ittiba mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui argumen yang digunakan, sedangkan taklid mengikuti mujtahid tanpa mengetahui argumen yang sudah digunakan. Sedangkan untuk syarat-syarat mujtahid sendiri, di sini menurut Imam Az-Ghazali menyatakan bahwasannya mujtahid mempunyai 2 syarat, yaitu yang pertama mengetahui dan menguasai ilmu syara, mampu melihat dan zannih di dalam hal-hal yang syara dan mendahulukan yang wajib. Yang kedua yaitu adil. Adil di sini yaitu menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan. Tahapan penetapan hukum dalam permasalahan kontemporer, yaitu ada beberapa tahapan. Tahapan penetapan hukum yang pertama yaitu taswir atau visualisasi masalah, yang kedua takif atau yang disebut juga dengan adaptasi, dan yang terakhir yaitu penetapan hukum. Untuk makharij fikih menurut DSN UI itu terdapat 4. Yang pertama yaitu al-tashir al-manhaji, kedua ta'rif al-halan al-haram, yang ketiga i'ada al-nazar, dan yang keempat yaitu tahqiq al-manat. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.